Penggunaan AI sekarang udah banyak banget dipakai di mana-mana. Contoh kasusnya kita menggunakan di e-commerce, kita menggunakan sehari-hari, apalagi di dunia teknologi, itu sangat banyak sekali digunakan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah AI akan menggantikan orang ke depannya? Nah, di sini akan kita bahas. Oke, balik lagi bersama gua Alvan, dan gua tidak setuju akan adanya AI untuk menggantikan orang-orang ini. Dan gue Frans Pasaribu, pro akan adanya AI untuk dunia pekerjaan. Tidak sama. Jadi menurut gua di zaman AI pada era sekarang Hmm, itu sangat membantu di berbagai bidang, termasuk yang akan mau kita bahas kali ini ya, hmm, yaitu tentang ketenagakerjaan serta ekonomi. Jadi apa sih yang dampak positifnya? Yang hmm, menurut gua dampak positifnya dari AI itu adalah yang pertama untuk masalah produktivitas. hmm. Misalnya, hal-hal yang biasa dilakukan rutinitas oleh manusia, itu bisa dialihkan atau digantikan dengan bukan digantikan sih, diberdayakan oleh robot yang sudah dicampur dengan AI. Maksudnya kan kalau dulu kan robot kan ya disetting cuma A dan B, C gitu kan. Mhm. Tapi kalau di AI nanti dia bisa belajar kalau dari A dan C bagaimana kan fungsinya AI di sana. Oke, kalau pertimbangannya kan gini, kayak kita nggak bisa memungkiri ya, kayak dari zaman dulu sebelum zaman industrialisasi, itu banyak sekali industri yang menyerap tenaga kerja. Dan begitu misalnya ada machinery, terus ada juga mulai robotik, banyak sekali tenaga kerja yang tidak dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya kita lihat negara Cina nih. Negara Cina ini sudah mulai banyak dark factory, yang dimana pabrik ini udah nggak ada orangnya. Jadi gelap, gak ada lampu, dan semua mesin yang bekerja. Dan itu kan kalau misalnya kita terapkan di Indonesia, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Apalagi yang katanya janjinya 19 juta lapangan pekerjaan baru, itu kan akan jadi masalah juga ya, apalagi dengan AI sendiri. Ya, kalau dibilang menggantikan nggak sepenuhnya. Hmm, Mengurangi, iya pasti. Karena memang kita bicara lagi efisiensi budget pasti akan berdampak ke sana. hmm, Yang otomatis sebagai pelaku bisnis, pemilik ownership atau yang memiliki kedudukan di bidang manajemen ya, hmm, otomatis akan mengefisiensi secara budget. Otomatis pekerja manusianya akan berkurang. Memang benar. hmm. Tetapinya, disinilah kita ada fungsi ataupun dampak keduanya dengan AI ini. Nggak selain buat ketenaga kerjaan, yang akan mau kita sampaikan di sini juga adalah masalah knowledge atau pendidikan. Oke. Jadi kita terlepas dari pendidikan lah ya, kita bicara knowledge aja. Kalau pendidikan lah kayak formal banget tuh ya, terus Hmm, SD, SMP, SMA itu nggak usah. Kita mengarah ke knowledge atau pengetahuan dalam bidang khusus misalnya. hmm, Misalnya saya sebagai orang pabrik memang kebanyakan yang melakukan hal-hal yang rutinitas gitu kan. hmm, Tapi sebenarnya di balik itu si hmm. burunya ini bisa belajar AI. Apa yang dipelajari? Misalnya, oke, ada robot nih yang memang menggantikan saya. Oke. Tapi kan robot ini pasti ada yang perlu di-maintain Hmm, ataupun ada perlu yang di-manage karena perlu inputan kan. hmm, Untuk bisa robot ini kecerdasan buatannya AI-nya itu perfect lah hmm. gitu. Nah, disitulah fungsinya si guru ini untuk belajar di sana Oke. gitu. Nah, sekarang gini, kita berusaha realistis ya, seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Mhm, Nggak semua orang punya kemewahan untuk berkuliah, dan untuk mengetahui pengetahuan yang baru, salah satunya adalah kuliah, atau kita mungkin cari informasi di luar kan, dan ya itu juga nggak murah juga kursus gitu ya kan, gitu ya. yang khusus kayak gitu. Dengan adanya AI, apalagi kayak contoh kita ngambil Singapura nih, target pemerintahannya satu orang bisa mengerjakan 10 orang workload-nya. Nah, di Indonesia ini masih banyak pengangguran, dan gua khawatir pribadi kalau misalnya ini berkembang lebih lanjut tanpa ada dukungan dari pemerintah, ini tuh akan mengganggu ekosistem buruh di kita. Banyak sekali orang yang akan kehilangan pekerjaan karena AI. Dan kalau misalnya kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya, apalagi kita dari robotik sendiri kan, banyak banget pabrik yang sudah melakukan efisiensi. Apalagi sekarang ditambah AI, nggak cuma buruh yang terdampak, bisa jadi yang lain juga ya kena juga gitu. Apalagi industri kreatif sekarang ada contoh kayak VO3, terus Mhm. ada juga misalnya kayak Kling AI yang di mana dia bisa generate video. Ya nggak dimungkiri memang bakal ada yang tergantikan ya. Tapi makanya di sini gua mau sampaikan kemajuan era teknologi, Mhm, apapun namanya, ada AI, robotik, ataupun yang banyak lagi ya nantinya bakal mhm, bermunculan, kembali lagi ke kitanya sih sebenarnya. Kembali ke personalnya kita masing-masing, apakah kalian mau tetap stagnan pada posisi saat ini, atau kalian mau belajar hal baru yang memang kalian ketahui ke depannya itu memang dicari. Itu gua mengarah mmm, ke sana sih. Soalnya gini,
Kalau kita bicara begitu, kenapa kita harus bekerja kalau Indonesia ini kaya? Gimana tuh maksudnya? Kan Indonesia yang kaya, bukan kita yang kaya. Pengertian Indonesia ini kan berarti termasuk isinya adalah satu kesatuan. Indonesia itu dibilang negara, Mhm, pasti ada namanya, ada wilayahnya, ada rakyatnya, mhm, ada pemerintahnya, dan ada lagi yang lain lah, yang kita anggap sebagai unsur dari sebuah negara kan gitu. mhm. Pertanyaannya adalah simpel. Kalau semua sudah disediakan, kenapa kita harus bekerja kan? Dan bekerja untuk apa? Terus maksud lu dengan adanya AI kita nggak perlu kerja gitu? Atau gimana? Balik lagi tadi makanya gue bilang, kita perlu bekerja atau enggak itu dulu. Ya butuh lah kan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sama halnya dengan AI tadi. Kenapa tuh? Misalnya nih, kita nggak mengikuti era, pasti kita kan nggak dapat apa-apa kan. Agak susah ya ini analoginya. Ah, susah 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 susah. Coba lagi-lagi. Gimana Ya kan, analoginya? gini. Tadi kan mau analogikan pentingnya si AI ini kan. Mhm, Atau kemajuan teknologi yang lain lah. Nggak usah mhm, bicara AI aja deh. Kan masih banyak yang lain. Ada robotik dan lain sebagainya kan gitu. mhm, Pertanyaannya, kalau analoginya gini, kalau kita nggak bekerja, ya kan, atau istilahnya ngapain kita bekerja kan gitu kan ya. Karena kan kita mencari butuh duit kan gitu. Karena mhm, negara nggak mungkin harus nampung seluruh rakyatnya kan gitu. Nah sama mhm. halnya dengan di dunia pekerjaan. Perusahaan itu nggak bisa nampung kita selamanya kalau kita itu nggak bisa ikuti kemajuan. Oh, jadi maksud lu kita harus ngikutin perkembangan zaman dengan AI ini agar kita masih tetap bertahan gitu ya? Iya dong. Jadinya kita survival mode Heeh. ya? Apalagi kita yang bernegara aja belum tentu ditanggung, apalagi kalian bekerja di perusahaan, gitu. Mmm, Perusahaan itu kan swasta ya, oke. kalau kecuali BUMN. BUMN aja masih perlu apa istilahnya, Bertransformasi. iya, Oh, oke. analoginya seperti itu. Oke, terus gue juga ada kekhawatiran lain terkait soal pendidikan. Nah, pendidikan ini apalagi sekarang perkembangan dengan AI ya, Mhm. orang itu semakin menggampangkan yang Semakin namanya knowledge. menggampangkan. Iya, karena gini, kalau kita dulu contoh nih, kita misalnya ngoding ya, Mhm. kita ngoding kita ketemu error tuh kita pakai Stack Overflow, dan di Stack Overflow itu masih belum tentu solusinya beres gitu kan, karena masalahnya orang kadang-kadang beda sama kita. Nah, Oke. sekarang dari dunia coding aja kan, kita tuh tinggal taruh masalahnya apa, kita taruh di AI dan nanti AI memberikan solusi. Jadinya kan orang nih semakin menggampangkan suatu masalah karena ada AI. Dan Mhm. gua khawatirnya gini sih, ketika misalnya dari orang sudah mulai menggampangkan karena adanya perkembangan AI, orangnya Mhm. sendiri nggak mau belajar. Menurut gue nggak gitu sih. Menurut lu Karena gimana? yang tadi lu bilang, iya, kalau lu ngerti prompt-nya. Kalau orang nggak ngerti cara buat menggunakan AI juga nggak bisa kan. Oke, kasarnya gini, kita kalau misalnya ngeliat perkembangan AI ya, Iya. kita balik lagi misalnya kayak 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu itu AI ngebikin video itu masih berantakan banget, dan 2 tahun setelahnya itu kita bisa bikin video yang realistis banget melalui AI. Okelah sekarang kita misalnya kita masih bodoh dalam membuat prompt, tapi apakah nanti 2 tahun ke depan prompt itu bisa jadi lebih mengerti kita karena kita di-profiling sama AI itu sendiri, jadi kita ngomong sedikit AI-nya langsung ngerti gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga seperti itu. benar. Makanya itu kan, kalau nggak ada yang menggunakan kan tadi kan, baik atau tidaknya menggunakan atau pro atau kontranya menggunakan AI kan. Nah, Mhm. kalau lu nggak digunakan kan otomatis si AI-nya sendiri nggak bakal pinter kan. Ya, tapi kan berarti maksud lu di sini kita jangan menggunakan AI gitu ya? Kalau gue pro kan, mau menggunakan AI dong kan tadi Iya, lu bilang karena gini, kalau lu nggak menggunakan AI, mhm. yang lu khawatirkan itu nggak terjadi. Itu kata kuncinya. Tapi kan sekarang kalau misalnya kita banyak sekali menggunakan AI kan dalam Karena AI itu based on data juga, mmm, berbicara dengan data mesin data juga. terus? Kalau nggak ada yang menginput kan, istilahnya nggak ada inputan yang dia mau proses atau nggak ada yang mau dia olah sebagai data pembandingnya nanti akan jadi kalau ini kan terlalu teknis banget ya. Mmm, Pada umumnya ginilah, kita bertransaksi, lu sebuah toko atau mhm, rumah makan gitu, kafe ya gitu, lu kan mau pakai AI. mhm. Nah, kalau mau pakai AI otomatis data-data transaksi lu, itu lu bisa sebagai inputan ke AI-nya, dan nantinya AI akan merekomendasikan apa yang perlu lu lakukan. Harusnya sesimpel itu fungsinya si AI ini. Nah, tapi pertanyaannya, kalau lu nggak pakai AI, gimana dia bisa tahu toko lu? Jangankan toko lu ya, semua orang nggak mau pakai, ya nggak bakal ada yang bisa tahu, Oke, gitu. tapi kan yang jadi bahaya yang jadi AI ini kita juga nggak cuman dari inputan orang aja. Tapi kan AI kadang-kadang ini yang sempat jadi masalah, dia Mhm, mengambil data dari kayak website berita segala macam dan mereka olah datanya, dan dari situ mereka punya data. bener. Balik lagi kan, berarti Mmm, ada inputan kan? iya. Ya memang sih, karena ini AI kadang-kadang agak sedikit meresahkan ya, apalagi Iya, kalau kita tenaga kerja bener. gitu kan.
Dan gue juga yang tadi seperti gue bilang nggak semua orang ini quote on quote pintar ya untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Dan dari satu sisi juga pemerintah kita juga untuk menghadapi perkembangan zaman ini juga agak kurang juga. Apalagi dengan demografi kita yang cukup luas, gue nggak yakin pendidikannya bisa sama rata. Oke, tapi yang kembali lagi nih biar kembali ke topik kita nih. Nah, Yang lo tidak sukai atau jadi kontra di bagian mana nih kalau AI ini digunakan? karena gue khawatir ke orangnya. Oke. Karena kan, Jadi kata kuncinya nih teman-teman ya. Mas Alvan ini istilah kasarnya dia kalau pakai AI orang yang tergantikan. Gitu ya, sesimpel itu ya. sesimpel itu. Oke. Banyak sekali Makanya hal yang bisa digantikan. berarti. Nah, makanya tadi kalau perdebatannya adalah mengenai orang akan tergantikan, apakah akan terjadi? Terjadi, tapi memang nggak secara keseluruhan. Makanya karena nggak secara keseluruhan, kita udah mulai belajar hal baru. Makanya gue bilang tadi, kalau gue sebagai yang pro, bahkan perusahaan sendiri tuh tanpa kalian tunggu-tunggu, mereka akan coba udah mulai menjajaki AI mana yang canggih nih, AI mana yang bisa Hmm. dipakai. Nah, makanya gue bilang tadi, AI ini akan dipakai dalam waktu dekat siapapun yang dalam dunia pekerjaan atau pendidikan. Makanya kalian harus mulai belajar dengan kemajuan teknologi. Kalau yang dikhawatirkan Mas Alvan adalah untuk AI ini jangan digunakan aja lah supaya manusia tetap bekerja begitu kan? Hmm. Kata kan lu bilang gitu ya? Ya karena kan mengkhawatirkan juga gitu kan. Supaya nanti malah angka pengangguran banyak lagi Iya kan makin gitu. banyak, apalagi 19 juta kan masih belum tahu kelihatannya kayak gimana kan. Ya, tapi ya itu kalau dibilang masalah pekerja pengangguran akan makin banyak itu benar. Hmm. Tapi adalah kembali lagi antara pemerintah kita, kembali lagi ke pemerintah sih Hmm. sebenarnya. Pemerintah kita kan janjinya 19 juta ini ya. Hmm. Tapi kan memang belum terrealisasi keseluruhan. Hmm. Tapi menurut gua alangkah lebih baiknya kita juga tetap harus belajar AI sih Mas. Nah, kalau saran lu nih, misalnya kita untuk mengikuti perkembangan zaman itu gimana tuh? Mulai dari sederhana mungkin. Contohnya, apa yang lu sukain? Atau apa yang lu bisa lakukan? Atau experience atau pengalaman kerja apa yang udah melekat banget sama lu? Ya, Terus? mulai dari situ, coba cari AI yang memang ada di bagian itu. Contohnya, Hmm. gua editor film. Hmm. Ya, gua cari AI yang berhubungan dengan film. Entah itu editor, generating, atau visualisasi, dan lain sebagainya. Dan itu pergunakanlah sebagai alat bantu lo bekerja, tapi ingat, di sini bukan berarti semua pekerjaan lo digantikan sama si AI. Tapi lebih mengarah gimana ide-ide kreatif apa yang lo akan buat untuk bisa lo inputkan kepada si AI-nya nantinya. Hmm. Itu saran gua. Contoh kecilnya adalah sebagai orang editor. Oh, oke. Nah, yang kedua, Mas Hmm. Mas apa, kalau misalnya contohnya untuk dunia medis, kesehatan, Hmm. misalnya kita nggak usah jauh-jauh ke dokter dulu lah ya. Kalau dokter menurut gua bakal ada AI pasti, cuman AI-nya agak sedikit jauh ya karena Hmm. kayaknya eksperimennya yang agak susah kan gitu kan. Karena kan mau nggak mau dia berhubungan dengan manusia, Hmm. ya kan, dan robot kan gitu. Agak sulit ya karena Oke. media percobaannya adalah manusia kan. Ya terus hubungannya sama AI gimana? Apakah kita konsultasi langsung sama AI atau gimana? Konsultasi sama AI Kayaknya nggak ya make sense juga sih menurut gua. kayaknya benar nggak make sense sih ya. Karena kalau penyakit Kita harus tetap butuh dokter sih kalau yang AI. gue bilang tadi, dokternya tetap ada, Hmm. tapi cara untuk memeriksanya dibantu oleh AI. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, ada orang sakit ya kan, Hmm. nah kan perlu scanning ya, Hmm. scanning awal itu bisa pakai AI. Hmm. Dari scanning awal pakai AI, ini gue bukan dokter sih ya, cuman ini perandaian aja sih ya, kalau menurut gue sih seorang dokter pasti akan men-scanning dulu apa yang terjadi dalam kondisi saat itu, baru Hmm. dilihat dari situ dia baru bisa merekomendasikan apa obatnya. Nah nantinya kalau ada hal yang serupa, si dokter udah nggak perlu lagi melakukan itu, tinggal robot aja. Jadi dia bisa fokus ke pasien selanjutnya. Jadi lebih cepat, efisien waktu juga, Jadi bayangan lu dengan adanya AI ini dokter juga membantu. bisa kebantu juga? Iya, pernah nggak ngalamin berobat daftarnya jam 7, terimanya jam 9? Enggak sih Nggak kalau pernah ya? gua. Gue pernah ngerasain tuh. Oh gitu, itu Gue alasannya apa? antri panjang. Gue Oh. ngambil antrian tuh udah jam 7, cuman gue dapet nomornya itu, pas dipanggilnya itu nomor jam 9 malam. Hmm. Jam 7 malam kan biasanya dokter-dokter yang praktek di rumah kan begitu tuh. Iya. Itu kalau dari kesehatan ya, kalau gue balik lagi tadi tarik ke dunia industri kreatif, apalagi dengan apa ya, sekarang banyak video dan image generator ya.
Ya, Itu gue sih cukup khawatir sih kalau misalnya gue masih tetap jadi misalnya kreator atau misalnya videographer atau editor lah ya, editor lah. Itu gue cukup mengkhawatirkan sih. memang sih. Kalau ini gua bukan lagi pro tapi kontra memang benar. Karena apa? Ya mau nggak mau kembali lagi yang gue bilang tadi di awal. Sebagai pelaku bisnis atau pemegang saham terbesar pasti menginginkan efisiensi budget. Iya, dan kalau udah masalah efisiensi budget pasti ujung-ujungnya efisiensi orang gitu kan. Iya, efisiensi Apalagi bener. banyak tools yang bisa mengurangi Tapi kinerja orang. kembali lagi Mas, kita nggak usah jauh-jauh ke AI. Adanya sistem dulu gimana? Iya, kalau sistemnya sih emang gunanya kan memang buat mengurangi orang juga sih. Ya kan? Cuman kayak kebayang gitu, misalnya 5 tahun ke depan programmer bakal masih kepake kan nih menurut lo? Apalagi kan kalau sekarang kan coding tuh udah semakin gampang ya kita Kalau cari ya. ke depannya bakalan digantikan bisa jadi. Hmm, Sekarang itu kita nggak bisa lagi jadi eksekutor. Lebih mengarah ke plan dan monitoring. oke, terus? Bahkan plan dan monitoring bisa digantikan. Hmm, Tapi kembali lagi, ide itu yang susah. contohnya kayak gimana tuh? Kalau programmer kan kebanyakan Cuma tahu eksekutor, coding aja, ya eksekutor kan. eksekutor. Nah, itu bisa digantikan. Tapi Jadi, kalau lu ngerti logic, ngerti bisnis proses, ada peluang baru bagi lu. Jadi lu ngerti logiknya, ngerti secara technical, hmm, ngerti logic, technical yang lu kasih ke AI, logiknya lu yang mikirin. tapi gini deh, ini yang lucu. Kita kan kalau boleh jujur spesifik kita analis ya. Ya. Kan kita di IT ini kita analis ya. Hmm. Dan lu tahu nggak sih kasarannya di AI juga nih ada satu aplikasi yang misalnya kita masukin prompt aja. Contoh nih, buatkan saya logic memasak Indomie goreng. Itu tuh flowchart-nya tuh langsung dibikin sama dia. Itu ada loh. Iya, ada. Dan itu kan luar biasa sekali. Emang di satu sisi kita sebagai analis kita kebantu, tapi kan untuk mengerjakan itu yang tadinya misalnya butuh 2 analis sekarang jadi cuma satu doang nih. Tergantung juga sih gini, kembali lagi nih. Karena cara masaknya AI sama si user belum tentu sama. Iya betul, tapi kan itu kan kembali lagi kayak masalah tadi lu bilang, masalah prompt kan. Ya makanya gue Masa bilang, seorang analis bikin prompt aja nggak bisa kan aneh banget ya. kembali lagi kan, ide Hmm. kan yang gue bilang. Hmm. Ide itu yang paling dicari saat Hmm. eksekutor, biarkan mesin, biarkan robot, biarkan AI yang melaksanakan. Jadi lu gak masalah berarti ya orang misalnya digantikan sama AI ya? Ya, mau nggak mau. Selagi uang masih sebagai yang dicari oleh manusia, bukan kalau kecuali uang udah nggak dipakai. Kalau udah nggak butuh duit gitu Iya, ya, kan gitu. duitnya udah Jadi kebanyakan. kita bukan nggak kebanyakan. Jadi kita semua ini bertransaksi tanpa uang. Itu baru tidak perlu AI. Oh gitu, Sekarang lu masih butuh duit kan, misalkan. pasti. Nah, otomatis ya mau nggak mau lu ya ikutin zaman. Oke deh kalau Simpel gitu. aja sebenarnya, sederhana simpel nih. Gak usah bicara AI, jauh-jauh sistem, gak usah jauh-jauh. Lu tahu nggak dulu? Orang dulu aja pakai mobil. Orang sebelum pakai mobil masih jalan kaki. Tiba-tiba ada mobil, yang jalan kaki kan jadi merasa yang punya mobil dan yang awalnya jalan kaki jadi merasa terbantu kan. Hmm. Harusnya itu yang kalian berpikirkan juga waktu adanya AI. Iya tapi kalau Indonesia emang Kan nggak pernah kita ada. malas jalan kaki sih emang. Nah, itu. Kenapa Hmm. nggak lu bilang, wah nanti kaki gue tergantikan sama mobil. Ya memang. Tapi kenapa nggak lu protes kan gitu? Ya tapi kan masih tetap kita masih butuh jalan selain di jalan. Hah? Kayak misalnya kita dalam rumah kan masih butuh kaki. Sama halnya yang gue bilang tadi, lu Hmm. masih dibutuhkan Oh selain gitu. dari AI. Ya semoga ya. Ya, paling gitu sih dari gue Mas. Ya udah dari gue juga segitu sih paling. Ya, jadi yang mau gue sampaikan terakhir ya. Hmm. Jadi AI itu kalau dibilang sangat membantu, pasti sangat membantu. Ada poin-poin Hmm. tadi ya untuk di dunia pekerjaan, untuk produktivitas ataupun efisiensi, baik juga buat kesehatan, lalu buat pendidikan juga, buat Hmm. membantu anak-anak sekolah untuk belajar lebih efektif, ya kan. Yang Hmm. awalnya dia harus nyari, oh sejarah prasejarah ini caranya gimana ya dulu, historikalnya gimana, nanti udah langsung disamerikan, kan enak Hmm. ya. Jadi yang dipelajari bukan lagi mencatat prasejarahnya, Hmm. tapi memaknai prasejarahnya. Jadi menurut Hmm. gua waktunya lebih efisien untuk menuju ke goals-nya. Oke? Oke. Dari kita itu dulu, jangan lupa di-subscribe, like, komen, kalau kalau memang kalian suka bisa share ke kawan-kawan kalian. Sekian dari kami channel Tidak Tidak sama. Sama.